Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Irwan. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat serta dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, saya coba berbagi pengalaman terkait penggunaan Mitsubishi Xpander. Saya telah menggunakan Mitsubishi Xpander ini sekitar 2,5 tahun, atau kalau di kilometer sekarang menempuh 49.514 kilometer. Dan pihak Mitsubishi menjamin sampai dengan 50.000 kilometer atau 4 tahun. Jadi mana yang lebih dulu, kilometer atau waktu, dimana sampai 50.000 kilometer tersebut atau 4 tahun Mitsubishi menjamin biaya servis dan jasa servis. Namun untuk servis yang dimaksud yaitu seperti hanya ganti oli, saringan oli, filter AC. Di luar tersebut tidak dijamin. Jadi seperti habis kanvas rem itu menjadi tanggungan pemakai. Baik, selama 2,5 tahun menggunakan Mitsubishi Xpander ini, saya baru mengganti yaitu di kilometer 20 kanvas rem depan. Selanjutnya saya tidak pernah mengganti komponen lain karena di waktu di 40.000 seharusnya ganti oli transmisi matic, namun dari pihak Mitsubishi masih dikatakan baik, jadi sampai saat ini belum diganti. Namun ketika saya mendekati kilometer 50.000 ini, sepertinya sudah ada banyak yang komponen yang harus diganti. Yang saya prediksi yaitu kanvas rem depan dan juga kanvas rem belakang, karena ketika melakukan pengereman sudah terasa tidak nyaman, terasa ada tidak halus. Selanjutnya juga di kilometer hampir 50.000 itu mungkin ban sudah waktunya diganti. Jadi lumayan di kilometer 50.000 ini sudah mulai banyak komponen-komponen yang harus diganti. Namun supaya menjaga kondisi mobil tetap fit, jadi harus dilakukan penggantian komponen secara berkala. Seputar keluhan yang saya gunakan ketika menggunakan Mitsubishi Xpander ini yaitu mungkin ada sedikit permasalahan, ya terutama di switch lampu fog lamp. Jadi ketika kita nyalakan, coba saya nyalakan, ternyata saya gak matikan, ternyata setelah ditarik lagi ke off tidak mau mati. Jadi harus dari switch yang utamanya. Itu yang menjadi kendala saya coba sedikit komplainkan. Namun saya juga menjadi suatu pertanyaan, karena apakah karena lampunya diganti dengan jenis LED yang 3 warna supaya membantu penerangan di malam hari atau di cuaca katakanlah hujan atau berkabut. Karena kita ketahui bersama yang menjadi permasalahan dari Xpander yang masih menggunakan bohlam yaitu dirasa penerangannya kurang terang. Jadi saya coba mengganti lampu utama dan lampu fog lamp menggunakan LED. Alhamdulillah lumayan terbantu
dengan penerangan diganti oleh LED. Dan juga di mobil yang saya gunakan ini tidak banyak perubahan, masih standar, baik penggunaan velg, ban, hanya penggantian yang tadi saya sebutkan, yaitu di lampu utama dan fog lamp, serta saya sedikit menambahkan perangkat audio tambahan seperti power dan subwoofer untuk sedikit lebih baik suaranya, karena suara standarnya sudah baik, tapi saya rasa kalau menurut saya masih kurang, dan audionya pun ternyata belum bisa mirroring, terus juga belum bisa memutar MP4 dari flash disk. Jadi kalau head unitnya saya tidak ganti, masih ori, cuma saya menambahkan power dan subwoofer dan ditambah mid range. Jujur saja bahwa Mitsubishi Expander ini sangat nyaman. Jadi kalau saya coba bandingkan dengan MPV lain, ini sangat nyaman, apalagi ketika saya baru datang mobil ini saya gunakan, betul-betul nyaman. Cuma sayangnya untuk seri Ultimate ini kita ketahui warna joknya beige. Jadi kalau kita tidak rajin membersihkan maka akan mudah kotor, sehingga untuk menjaga kebersihan dalam kabin saya coba ganti dengan bungkus jok bukan kulit tapi sintetik, yaitu dari MBTEK-nya saya lupa lagi ya, Carrera kalau nggak salah, dari jenis Carrera. Jadi ini lumayan empuk, enak, nyaman, juga tidak panas ya di badan kita segera mengendarai. Namun bagi saya yang tingginya hanya 167 cm, jadi agak posisi duduknya itu semacam terasa kurang rendah menurut saya, karena walaupun bisa dinaik turunkan, saya rasa bagi saya kurang rendah. Mungkin karena pernah lama menggunakan jenis sedan, jadi biasa jok rendah. Ketika menggunakan jenis MPV ini terasa bagi saya ya kurang rendah joknya. Tapi mungkin sebagian orang cukup bahwa jok ini bisa melihat dengan leluasa, pandangan luas ke depan. Baik, saya sedang menuju ke tempat servis Mitsubishi, jadi nanti akan saya komplainkan dan juga apa saja yang diganti di 50.000 kilometer ini. Kalau menurut buku servis tidak begitu banyak, justru yang banyak komponen yang diganti yaitu di kilometer 40.000, apalagi nanti di kilometer 80.000 itu sudah pasti banyak komponen yang harus diganti, dan juga di 80.000 itu kita sudah tidak mendapat jaminan dari Mitsubishi-nya. Baik, nanti kita cek sama-sama di bengkelnya apa saja yang diganti.
alhamdulillah servisnya sudah selesai dan sudah dicek. Jadi tadi yang diganti gratis dari pihak Mitsubishi yaitu ganti oli mesin, filter oli, dan filter AC. Jadi untuk gratis sampai dengan 50.000 km atau sampai waktu 4 tahun. Di luar hal tersebut ada yang diganti yaitu kanvas rem. Untuk kanvas rem menjadi tanggungan sendiri, dimana yang diganti hanya yang bagian depan, roda depan. Jadi kanvas rem roda depan yang diganti setelah dicek, dan itu pun ternyata sudah sangat tipis dan agak mengikis cakramnya. Jadi disarankan dari pihak Mitsubishi untuk dibubut piringan cakramnya. Namun karena waktunya yang lumayan, membubut itu membutuhkan waktu 1,5 jam, karena harus dicabut juga, karena membubutnya itu di luar dari bengkel Mitsubishi. Jadi karena waktunya sangat sempit, jadi saya cek sendiri. Memang di cakramnya sedikit ada yang tidak rata, tapi tidak rata sama sekali seperti selisihnya. Namun masih layak digunakan. Jadi mungkin saya ambil lain waktu saja untuk khusus untuk membetulkan atau membubut cakram untuk roda depan. Untuk bagian roda belakang, cakram roda untuk tromol bagian belakang masih bagus, dan juga yang dipermasalahkan di roda belakang itu ketika ada pengereman ternyata bukan habis dari kanvas remnya, namun kotor untuk bagian dalamnya karena masih tromol remnya, jadi bagian dalamnya sangat kotor dan tadi sudah dibersihkan. Sekarang saya coba melakukan pengereman juga sudah enak, halus, tidak kasar ketika dilakukan pengereman. Adapun biaya untuk penggantian kanvas rem depan sepasang yaitu sebesar 472. Jadi servis di 50.000 km untuk Mitsubishi, saya hanya mengganti kanvas rem bagian depan dengan biaya 472. Selanjutnya servis di 60 itu dikenakan biaya jasa servis, penggantian oli juga sudah dikenakan, karena yang ditanggung oleh pihak Mitsubishi sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun, mana yang lebih dulu tercapai. Dan terkait tadi dikomplainkan masalah switch fog lamp yang ketika sudah nyala tidak bisa dimatikan. Ternyata sarannya harus distandarkan kembali fog lampnya. Namun untuk yang saya ini diganti dengan jenis LED, jadi sedikit ada sensor yang terganggu untuk fog lamp. Tapi untuk lampu besarnya tidak menjadi permasalahan, karena sebelumnya pihak Mitsubishi juga mendapat permasalahan yang sama, yaitu switch fog lampnya tidak bisa dimatikan, dan ternyata mobil tersebut diganti dengan bohlam warna kuning yang wattnya jauh lebih besar, dan dengan watt yang jauh lebih besar menjadikan sedikit bermasalah. Mungkin karena wattnya besar, dan juga mungkin juga karena LED ini wattnya jauh lebih kecil dari standarnya, jadi mungkin itu menjadi permasalahan juga. Dan juga itu tidak menjadi permasalahan yang krusial, cuma mungkin agak kurang nyaman ya
karena LED ini LED 3 warna, jadi ketika membutuhkan warna lain, jadi harus dimatikan, dinyalakan kembali, dan saat itu tidak bisa dilakukan, jadi harus menggunakan switch yang lampu utamanya. Jadi sedikit mengganggu juga sebenarnya ketika membutuhkan warna lain, fog lamp saat digunakan ketika cuaca atau jalanan berkabut atau hujan besar. Secara keseluruhan mobil kembali nyaman digunakan, pengereman pun tidak ada seperti getaran, terutama faktor rem ini menjadi faktor yang utama dalam mobil ini saat perjalanan. Jadi jangan sampai terlambat mengganti kanvas remnya. Saya kira itu yang saya alami menggunakan expander tahun 2019 selama kurang lebih 2,5 tahun dengan kilometer sekarang 49.538, mendekati 50.000. Secara keseluruhan mobil ini nyaman digunakan walaupun setelah 2,5 tahun. Mungkin ada yang harus sudah diganti, yaitu ban supaya jauh lebih nyaman dalam digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak jelas. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.